Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Yeay. Oke, jadi buat konten kali ini saya ingin membahas beberapa prosesor, atau lebih tepatnya gimana sih kita memilih prosesor untuk komputer kita. Ya intinya sih komponen utamanya ya. Karena kalau misal si GPU dia kemungkinan nggak akan jadi problemnya, karena untuk GPU itu mau dipasang di motherboard yang baru itu gak masalah untuk yang GPU jadul. Terus untuk PGA atau GPU generasi baru dipasangkan di motherboard lama mungkin masih bisa. Jadi gak perlu ada penggantian yang terlalu berlebihan kayak gitu. Nah makanya di sini mungkin saya bakalan ngebahas soal pemilihan prosesor, terutama kalau misal kita ngebahas tentang budget ya. Karena ya di episode-episode sebelumnya kan saya ada ngebahas beberapa prosesor yang mungkin bisa dibilang ya up to date sih enggak, cuman beberapa masih bisa dibilang layak. Ingat layak, tapi bukan berarti itu direkomendasiin. Karena ya ibaratnya nambah 100-200 ribu dapat yang lebih gitu kan. Ya balik lagi nanti mending lah. Oh mending nambah 100 ribu, nambah 200 ribu bakalan dapat yang lebih bagus lagi dan sebagainya gitu. Nah di sini saya nggak akan ngebahas soal itu karena akhirnya saya memutuskan untuk apa ya istilahnya cari cara gimana sih untuk memilih seefisien mungkin secara cost gitu kan, dan semaksimal mungkin secara apa yang kita dapat gitu. Oke, nah di sini saya mempunyai sebuah tabel. Ini daftar ya dari prosesor-prosesor. Cuman di sini saya hanya memasukkan itu Intel Core dulu ya, karena ini yang biasanya banyak di pasaran, terutama untuk harga bekas lah. Nah di sini kan saya ada dari mulai generasi 1, i3, i5 dan i7. Nah di sini saya nggak memasukkan semua lini prosesornya, macam kayak i3-nya ini saya ambil sampel yang 550 karena ya di pasaran adanya kebanyakan itu dan harganya yang paling murah. Jadi di sini saya patokan yang dipakai itu antara stoknya dia emang ada di pasaran atau dari segi harga dia lebih murah dibandingkan dengan varian yang lain. Jadi saya patokannya itu dulu ya dari segi harga, karena untuk perbedaannya biasanya nggak terlalu jauh. Nah macam kayak ini kan i3 550 dibandingkan i3 560 biasanya lebih ke base clocknya agak lebih tinggi, 0,1 GHz biasanya kayak gitu perbedaannya ya. Oke, di sini juga saya kan memasukkan selain dari harga si prosesornya, saya juga memasukkan core dan thread-nya yang dipakai. Kira-kira spesifikasinya si i3 ini misal dia pakai 2 core 4 thread. Nah si i5-nya ini yang 650 dia 2 core 4 thread juga ternyata. Nah ini untuk yang generasi pertama ya. Tapi kalau misal kalian generasi pertama itu kan ada 2 lini ya. Yang depannya itu 600 yang i5-nya ya. Ada juga yang belakangnya itu 700. Jadi ada yang 750 atau 760. Nah itu dia mulai pakai 4 core 4 thread. Nah sedangkan untuk i7-nya yaitu standar untuk generasi lama 4 core 8 thread. Cuman TDP-nya ya agak tinggi gitu kan. Nah terus di sini saya kenapa sih memasukkan core dan thread ini, karena untuk core dan thread ini bisa dijadikan sebagai dasar dari pemilihan kita prosesor untuk penggunaan kayak gimana gitu. Karena ada beberapa aplikasi atau anggaplah kalau misal kalian game, ada yang hanya menggunakan core utama saja tapi tidak terlalu membutuhkan banyak thread. Terus ada juga yang emang membutuhkan banyak thread untuk mengeksekusi si programnya tersebut gitu. Nah di sini saya juga memasukkan base clock dan juga boost clock. Nah kalau misal kalian yang nggak tahu, jangan dulu ke situ dah.
ke TDP ya. TDP di sini ini bukan konsumsi daya ya, tapi TDP itu lebih ke kelas suhu, bukan kelas suhu ya. Jadi suhu yang dihasilkan oleh prosesor itu dia di kisaran berapa watt. Jadi hitungannya emang watt dia. Nah terus untuk base clocknya, nah buat yang nggak tahu base clock itu frekuensi dasar. Jadi tiap si prosesornya itu dia bisa berjalan per core-nya itu di base clock ini. Nah sedangkan untuk boost clock itu ada kriteria khusus untuk dapat berjalan di frekuensi tersebut. Cuman untuk boost clock ini dia belum tentu berjalan di semua core. Jadi biasanya macam kayak ini nih, base clock-nya 2,93 sedangkan boost clock-nya di 3,6. Nah 3,6 ini bisa aja berjalannya itu saat pemakaian satu core saja. Jadi belum tentu semua core-nya itu berjalan ya. Nah terus di sini saya nyantumin iGPU ya, ini sih secara minor aja, cuman ya mungkin ada yang butuh atau enggak gitu. Nah terus di sini juga saya menggunakan patokan untuk passmark untuk perbandingan performanya kayak gimana kurang lebih kayak gitu. Nah terus di sini saya memasukkan value. Nah value di sini sih saya patokannya ya. Ini kan tabel O3D3. Nah jadi passmark ini dibagi dengan harga. Ya, dibagi dengan harga dapat berapa. Jadi per apa ya istilahnya tuh? Apa ya? Pokoknya intinya makin besar value-nya ini dia ya value-nya makin worth it secara harga gitu kan. Oke. Nah, kenapa sih bukan kenapa ya. Oke, di sini kan saya ada nih beberapa generasi. Saya generasi pertama ini, terus ini generasi kedua, generasi ketiga, keempat, 5 nggak ada ya, karena 5 itu adanya versi mobile kalau nggak salah. Terus generasi 6, 7, 8, 9. Nah yang 9 ini agak banyak karena di generasi 9 itu ada hal yang berbeda. Jadi ada inovasi baru lah di sini juga kan. Waktu generasi 9 keluar itu cukup menggemparkan pasar karena dari segi harga menjadi lebih murah, dari segi performanya juga naik. Ya contohnya ini dari i3 9100. Ini kan yang ada iGPU-nya ya. Ternyata dia keluar i3 9100F yang harganya lebih murah. Cuman kalian jangan pakai patokan harga ini ya, karena ini kan udah gak ada bekasnya. Cuman karena i3 9100F itu gak ada barunya, sorry ya. i3 9100F itu kan dulu sempat istilahnya tuh naik banget sehingga harganya digoreng kemungkinan ya. Sedangkan i3 9100 yang biasa ya pamornya agak terlalu tinggi, padahal secara performa hampir sama. Nah, di sini yang membedakan adalah di generasi 9 ini si i3-nya itu mulai menggunakan 4 core 4 thread. Artinya hampir sama dengan varian Core i5 di generasi-generasi sebelumnya. Terus selain itu juga dia itu mempunyai boost clock. Nah, ini sama juga dengan spesifikasi Core i5 generasi sebelumnya. Sedangkan dari segi harga dia lebih murah dibanding dengan i3 generasi sebelumnya. Makanya kenapa generasi 9 ini termasuk penggebrak lah. Nah, abis ini baru keluar si Ryzen sebenarnya kayak gitu. Nah, ini baru kita pengenalan dulu di tabel ini, nanti kita bahas lebih lanjut. Cuman kenapa sih saya gak akan dulu ngebahas soal generasi baru, karena di sini saya ingin istilahnya kan banyak dari kalian yang ini secara budget pas-pasan, dan banyak juga yang konsultasi tapi ternyata dari segi dana agak mepet atau bisa dibilang sangat minim. Makanya kenapa saya pengen ngebahas ini dulu sebelum ke generasi baru. Ya alasannya itu. Cuman kalau misal kalian ingin skip pembahasan awal-awal ini, kalian bisa cek di
apa ya istilahnya tuh, timeline. Ya nanti tinggal kalian cek aja di deskripsi ada untuk pembahasan di generasi terbaru kurang lebih kayak gimana dan menarik apa enggak gitu. Oke. Nah di sini kan saya udah ada peraturan bahwa si value ini menandakan bahwa lagi nih ya si hasil dari Passmark ini atau si performa si prosesor berdasarkan benchmark di Passmark itu value-nya gimana dibandingkan dengan harganya kayak gitu ya. Oke, sekarang contoh kita urutkan deh berdasarkan dari value tertinggi. Oke, nah ini untuk i9 9900 kenapa ini gak ada datanya? Karena waktu saya cek gak ada yang jual. Ini jarang banget, langka banget. Makanya saya gak masukin. Ada yang jual tapi saya ragu itu beneran seller apa enggak gitu. Makanya saya gak masukin. Oke, di sini untuk value paling tinggi kita dapat di i3 Gen 4 nih. Yang ini i3 4130 ya. Jadi value-nya itu 4961. Nah, di harga 67.000 dia dapat menghasilkan performa 3324. Nah, 3324 itu apa ya istilahnya tuh? Patokan bukan patokan anjrit. Bentar, gue mikir dulu. Oke, jadi value ini itu price to performance-nya gue lupa anjrit. Nah itu jadi price to performance-nya kayak gimana berdasarkan dari harga si prosesor. Nah dari segi ini kan kita lihat value-nya itu 49,61 karena kenapa di harga 67.000 dia dapat menghasilkan skor 3324. Nah di sini dibandingkan dengan yang Nah, misal i5 2400 ya. Ini harganya 125.000 tapi performanya atau hasil benchmark di Passmark-nya itu di 3860 aja. Artinya cuma terpaut 500 dari i3 4130. Ya kurang lebih berarti kan performanya itu hampir sama sebenarnya. Makanya kenapa sih si value yang i3 4130 itu lebih tinggi gitu. Karena ya harga lebih murah, dia bisa menghasilkan performa lebih tinggi. Oke, ini kan kita kalau misal berdasarkan value, tapi kalau misal kita anggaplah pengen lihat datanya kalau misal berdasarkan si performa. Nah, kalau misal dari performa, nah ini ya. Pasti jelas yang i9 ini meskipun barangnya gak ada, kemungkinan besar di pasaran gak ada. Terus disusul dengan yang i7. Nah yang ini generasi 9, 8. Nah ini ya hampir sama lah ya. Cuman, nah kalau misal kalian lihat ada performa yang agak tumpang tindih. Contohnya ini di generasi 7 yaitu i7 7700 dia memiliki hasil benchmark itu 8991. Ternyata dia kalah oleh i5 9400. Bahkan dia kalah juga oleh i5 8400, dimana itu hanya berbeda satu generasi dari dia. Jadi kan kalau misal kalian nggak tahu itu, kalau misal di Intel dia urutannya gitu kan. Kalau Intel Core nih, Core i3 itu dia yang paling rendah secara performa, Core i5 dia menengah, Core i7 dia tinggi, dan Core i9 dia itu yang paling tingginya, kasta paling tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini bisa lihat bahwa beda generasi itu performanya ternyata bisa melewati kayak gitu. Nah, terus kita lihat yang biasa dipakai untuk jebakan toko.
Wah, ini komputer udah i7 gitu kan. Secara ininya buat editing, buat gaming. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan ada nih generasi pertama i7 860. Ternyata dari segi performa mana sih? Nah, ini ya, sorry. i7 860 secara performa dia dapat skor itu 2980. Lebih rendah dibandingkan i3 Gen 4. Nah, makanya kalian kalau misal rakit-rakit komputer tuh jangan sampai ketipu sama hal kayak gininya ya. Terus dari segi harga lihat aja i3 4130 itu harganya di 67.000 aja. Sedangkan i7 860 itu ada di 325. Mahal banget, bre. Mahal banget. Terus balik lagi kalau misal ternyata jebakan tokonya itu pakai i7 generasi 2. Nah, ini generasi 2 ini skornya jauh banget dibandingkan generasi pertama. Yang ke generasi 2 ini dapat skor 5333, sedangkan yang generasi pertama itu di 2980. Artinya kan peningkatannya hampir 2 kali lipat. Itu beda satu generasi. Jadi ya makanya kenapa bikin tabel kayak gini, biar ya kalian agak ada gambaran gitu. Nah, gimana sih saya pengen istilahnya tabel ini tuh ngebantu kita buat memilih prosesor apa sih yang seenggaknya layak untuk kita pilih kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini anggaplah kita itu punya batasan harga. Kalau misal dari harga, kita cari prosesor di harga di bawah 500.000 misal ya. Less than 500.000 ya. Nah, ini adalah list prosesor-prosesor yang harganya di bawah 500.000 rupiah. Nah, terus kita kriteria yang kita pengen itu dia mempunyai minimal 4 core 4 thread minimal. Artinya ya udah kita hapus aja yang 2 core 4 thread, klik OK. Nah, di sini kita tinggal aja belum. Bisa sih sebenarnya. Kita langsung aja rutin berdasarkan value-nya. Berdasarkan ini sebenarnya berdasarkan value-nya ya. Ini yang paling tinggi itu yang layak kita beli yaitu i5 2400. Harganya cuma 125.000 tapi performanya bisa nyampe 3860. Kita lihat ke yang harganya hampir-hampir tinggi yaitu i7 2600. Harganya 425.000 alias 3 kali lipatnya ya, kurang lebih 3 kali lipat. Sedangkan dari segi kenaikan performanya itu enggak sampai 2 kali lipat. Nah, ini yang bikin kenapa sih value itu penting. Nah, terus ada patokan lain juga. Misal nih, di program tertentu memiliki rekomendasi spesifikasinya seperti A, B, C, D gitu kan. Anggaplah dia itu butuh minimal spesifikasinya itu pakai i5 3470 misal ya. Artinya kita kan bisa dialokasiin di bagian di bagian pass marknya sendiri itu kita filter poinnya itu berapa? 4674 ya, 4600 lah. Kita bikin greater than 4600. Nah, di sini berarti prosesor yang udah kepilih di sini dia udah melebihi dari yang direkomendasiin. Nah, tinggal kita pilih aja value antara kita ngejar value-nya atau kita ngejar skornya. Nah, misal kayak gini kan, i7 2600 itu dapat skor 5333. Secara performa emang lebih tinggi dari i5 3470. Cuman dari segi harga kita bisa lihat ini bedanya 2 kali lipat. Apakah layak untuk kita membeli hal seperti itu? Nah, makanya itu yang harus jadi perhatian.
Jadi ya itu tadi kalau misal saya sendiri, misal karena kelas budget kita kan pasti hubungannya dengan harga, makanya tadi saya filter harganya itu di bawah 500.000. Terus core dan tree-nya kita butuh yang kayak gimana? Oke, saya coba 4 core, 4 tree atau di atasnya. Terus tadi saya filter lagi dari berdasarkan skor, yaitu kita coba ambil yang punya hasil benchmarknya itu lebih dari 4.600 dan hasilnya seperti ini. Oke, tapi kan kalau misal seperti ini agak kurang tepat ya, karena kalau misal kita telaah lagi, kalau beli prosesor itu kan bareng dengan motherboard dan juga RAM. Nah, itu juga harus diperhatiin. Nah, makanya kenapa sih saya bikin data lagi. Nah, di sini saya memunculkan data lagi. Kita unhide aja. Nah, di sini saya memasukkan motherboard yang kemungkinan dipakai dan harga motherboardnya berapa. Nah, terlalu untuk penggunaan RAM-nya juga itu berbeda. Terus kita simulasikan bahwa kita menggunakan RAM 2 keping 8 GB. Nah, ini speednya berapa? Gak ada yang tahu. Maksudnya ini apa ya? Kita pilih varian yang kurang lebih paling murah, atau yang ya pasarannya kita bisa dapat segini nih. Kalau misal varian paling murah ya, ini yang paling murah aja. Patokannya kita ambil 300.000 misal 2 keping 8 GB. Tapi ini bisa aja kalian bisa dapat yang lebih mahal atau lebih murah. Nah, terus untuk yang harga di sini itu mengacu ke motherboard yang emang variannya rendah. Makanya ini saya masukin H55, H61, nggak pakai chipset yang B gitu kan dan sebagainya, karena ya saya pengen realistis aja. Buat yang rakit-rakit kayak gini biasanya kan pilihannya yang murah-murah. Nah, kalau misal dari segi harga, balik lagi nih soal harga ya. Saya sendiri nggak merekomendasikan untuk merakit komputer dengan generasi 1. Oke lah, dari segi prosesor mungkin ya sama lah ya dengan generasi 2, generasi 3 dari segi harga. RAM juga udah support hampir sama DDR3 bukan DDR2. Nah, cuman dari segi harga lihat. Ini saya nyari-nyari motherboard H55, rata-rata harganya ternyata tinggi, bre. Ya, masih di atas 300.000, sedangkan kalau misal generasi 2 dia harga 200 atau lebih lah, makanya saya bulatin ini 250.000 agar ya ini pembulatan aja. Jadi kalau misal kalian bisa dapat yang lebih murah syukur, kalau misal kalian dapat yang agak mahalan ya gak apa-apa, cuman pasarannya saya ambil yang kisaran 250.000 kayak gitu ya. Nah, terus Gen 4 itu sebenarnya ada sih yang lebih murah, cuman ya saya ambil yang 350, sebenarnya 300.000 lebih sekian itu ada, cuman ya saya bulatin aja. Ini untuk Gen 6 dia pakai H110 ya kurang lebih 550. Gen 7 masih sama, motherboardnya kita pakai H110 juga, harganya kita pakai yang segini. Ini harga second ya rata-rata ya, kecuali yang RAM bisa baru atau second. Nah, ini udah pakai DDR4 untuk yang H110, terus ini yang H310 dan sebagainya. Oke, jadi intinya ini harga pasaran atau kurang lebihnya sekitar segitu. Ini bukan harga pasti ya, tapi kurang lebih segitu. Jadi kalau misal kalian rakit, anggaplah nah ini Gen 1 i7-860 plus motherboard plus RAM. Nah, ini ada total kurang lebih kalian keluar kos itu 975.000 kurang lebih. Nah, ini makin bawah pasti makin mahal. Macam kayak ini i7 9700K, prosesornya mahal 3.100.000 mahal banget ini. Motherboardnya sebenarnya ini gak ideal ya pakai H310, harusnya sih minimal pakai B atau Z.
Cuman ya oke lah, masih karena emang pasti jarang dan harganya terlalu mahal, makanya anggap aja pakai spek kayak gini ya kurang lebih 4.250.000 untuk generasi lama. Agak mahal ya. Nah, setelah itu ini kan kita bikin value itu value data dari harga prosesornya aja. Nah, makanya di sini saya juga bikin data value kit. Nah, value kit ini kalau misal kita belinya combo gitu. Nah, jadi kalau misal ternyata anggaplah kira-kira dengan dana sekian value yang lebih bagus itu kita beli kit yang mana atau paketan yang mana gitu. Oke, kita atur berdasarkan value kit dulu deh. Value kit paling tinggi itu ada di i5 3470. Nah, ini yang paling populer. Kenapa? Karena di harga Rp760.000 kalian sudah mendapatkan performa sekitar 4674 untuk prosesor, motherboard, dan RAM. Berarti kan udah bisa langsung pakai, dapat skornya segini. Nah, 4674 ntar kita coba di filter berdasarkan pasmark ya. Tadi itu i5 3470. Nah, oke, yang ini. Nah, di harga di performa yang hampir sama kita dapetin kita ambil 2 di atas, 2 di bawah deh. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi yang hampir mendekati itu i3 6100, i3 7100, terus i5 6400 dan i5 4570. Tapi kita lihat dari segi cost-nya. Nah, kalau misal kita ingin merakit yang i3 6100, dia punya performa kurang dari i5 3470, tapi dari segi harga dia harus keluar kos sekitar 1.260.000 seenggaknya gitu kan, kalau misal spesifikasinya hampir sama. Nah, lalu kalau misal i3 7100 kalian harus mengeluarkan kurang lebih 1.349.000. Itu untuk baru prosesor, motherboard, RAM. Nah, balik lagi ke yang lain. Kalau misal kita ambil i5 6400, kita keluar dana Rp1.579.000. Nah, terus kalian juga kalau misal ambil yang generasi 4, oke lah, gak terlalu tinggi, kalian keluar kurang lebih 935. Tapi skornya apakah layak gitu kan? Ini 5.221 dibandingkan dengan 4.674. Perbedaannya itu 100 ribuan berarti ya. 200 ribu kurang. Nah, itu layak apa enggak? Itu balik lagi menurut kalian gimana gitu kan? Apakah spend lebih itu layak apa enggak? Nah, tapi ada beberapa hal yang emang agak berbeda. Contohnya tadi dari mulai di i5 6000 series, Intel Core 6000 series kita udah menggunakan DDR4. Nah, apakah itu benar-benar perlu apa enggak kita menggunakan DDR4? Nah, saya sendiri sih untuk kalau misal secara budget gitu kan, DDR4 generasi ini saya masih di skip dulu. Sebenarnya di generasi 6 itu masih cukup oke, karena ya dari segi value-nya agak lumayan lah gitu kan. Cuman ya itulah, masih terlalu mahal menurut saya. Aduh, oke. Mungkin agak pusing ya kalau misal kayak gini ya. Oke, gini aja deh patokannya. Saya pribadi untuk sekarang, kalau misal ini yang direkomendasiin sama saya misalnya, saya pasti bakalan ngeskip generasi 1, 2, 3. Nah, kenapa saya skip generasi tersebut? Karena generasi itu udah terlalu tua menurut saya.
Meskipun bisa dibilang generasi yang tersisa itu generasi 4 yang masih menggunakan DDR3. Sayang banget kan, 1 poin lagi kita dapat yang DDR4, 1 generasi lagi gitu kan. Cuman dari segi value-nya sendiri, yaitu balik lagi, kalau misal kita ambil generasi selanjutnya, nah anggaplah yang ini ya, kita ambil yang generasi 3 i3 6100. Kalau misal kita ambil generasi 4, keluar dananya itu cuman 700 ribuan aja. Sedangkan kalau misal kita ambil generasi ke-6, keluar 1.260.000, artinya menambah sekitar 550.000 rupiah atau lebih. Nah di situ menurut saya agak sayang, sedangkan performa yang didapat ya gak segitunya gitu. Makanya kenapa value yang ini saya bikin gitu kan, patokan value ini. Nah di sini kan ada ya, kalau misal kita skip generasi 1, 2, dan 3, maka yang direkomendasiin itu i5, i7, i3 generasi 4. Kenapa kayak gitu? Karena ya itu tadi, balik harganya yang paling murah kalau misal patokannya harga. Tapi kalau misal ternyata kalian patokannya performa gitu kan, anggaplah si game atau si softwarenya, software editing sekarang aja rata-rata itu merekomendasikan untuk prosesor menggunakan generasi 6 minimalnya ya. Nah prosesor generasi 6 itu kita urutkan berdasarkan generasi. Nah dia itu biasanya merekomendasikan i5 Gen 6 untuk yang awal-awal. Nah, i5 Gen 6 itu dapat performa point score-nya itu 5168. Oke, sekarang kita coba buat urutkan berapa tadi? 5168 ya. 5200 5168 enggak apa-apa. 5168. Greater than 5160 lah. Oke, nah kita berdasarkan yang kecil ke yang besar. Nah di 5168 kita dapat i5 Gen 6400. Tapi ternyata di hasil benchmark tersebut yang serupa, yaitu 5221, itu ada Intel Core i5 4570. Ternyata performanya hampir sama. Nah di sini karena kenapa sih secara angka bisa sama? Karena ini i5 4570 ini mengacu berarti dia varian yang agak tingginya, karena yang paling rendahnya itu 4520 apa 4510 gitu kalau nggak salah ya. Nah makanya kenapa sih performanya bisa hampir sama kayak gitu. Nah kita lihat dari segi spesifikasi juga. Nah sama-sama 4 core 4 thread TDP-nya, tapi yang i5 6400 itu lebih rendah dibandingkan dengan yang Gen 4 ini. Terus untuk base clock-nya ternyata yang Gen 6 dia lebih rendah, yaitu di 2,7 GHz. Dan di boost clock-nya juga lebih rendah, yaitu di 3,3 GHz. Sedangkan untuk yang Gen 4 dia ada di 3,2 GHz dan boost clock-nya 3,6 GHz. Makanya kenapa di sini dia skornya bisa mengalahkan atau ya hampir sama lah ya dengan si Gen 6 itu. Nah lanjut ke performa yang lainnya gitu kan. Nah kalian bisa lihat. Nah tapi si i5 ini, bahkan i5 Gen ini ya, Gen 7, dia bisa kalah sama i3 generasi 8. Jadi makanya ya ini buat patokan kasar aja, kalian kira-kira pilih apa. Nah kalau misal kalian pengen yaudah kita reset dulu ininya ya, reset tabelnya, select all. Oke udah ya, tinggal urutin. Nah
Oke, gimana kalau misal ternyata kalian untuk budget motherboard, prosesor, dan juga RAM, kalian hanya punya budget itu 1 juta. Oke, kita pilih less than 1 juta. Oke. Kalau misal kalian mengacunya dari segi harga, berarti kan pilihan paling murahnya itu i3 2100. Cuman dari segi performa dia bisa dibilang rendah. Ini kalau misal kita bilang dari harga ya, dari harga ini. Tapi kalau misal kita gunakan kalkulasi yang tadi, yaitu kita berdasarkan value kit, pilihan yang paling bagus ya ada di i5 3470. Nah ini yang tadi kita pakai gitu kan, i5 3470. Nah untuk di bawah 1 juta apa namanya tuh, pilihannya kita bukan nggak mungkin sih, tapi agak susah kalau misal kita pengen pakai yang menggunakan DDR4, agak susah aja gitu aja ya. Karena kalau misal yang pakai DDR3 aja ini yang agak mahal, misal nah ini i7 2600 ini di 975, terus i5 4570 di 935. Nah sisanya sih kalau misal ini kan berdasarkan value kitnya ya. Nah kita juga bisa ya tadi balik lagi, kita butuh performanya itu dia yang kayak gimana. Kalau misal kayak tadi anggaplah kita butuh performa di atas 4000. Kita sebenarnya ini ngebahas balik lagi ya. Bukan ini, sorry. Oh thanks. Filler condition greater than Oke. Nah di atas 4000 itu pilihannya ada beberapa biji, yaitu i5 3470, i5 4570, dan i7 2600. Nah di sini kan balik lagi ke budget. Cuman yaitu kalau misal terlalu lama generasinya ya kayak gitu. Terlalu lama itu gimana ya? Ya terlalu tua lah, dari segi usia udah aki-aki gitu kan, kakek-kakek. Makanya ya hitungannya kayak gitu. Nah ini kan makanya sih kenapa sih gue ngomong apa? Ntar gue reset dulu, bingung soalnya nih. Oke. Nah di sini makanya kenapa sih saya sendiri belum bisa ngerekomendasiin secara benar-benar yang A lebih baik atau yang B lebih baik, karena patokannya macem-macem gitu kan. Banyak hal yang harus dipikirin. Ya kalau misal kita anggap dari segi harga, ya nanti mending pada akhirnya. Nah macam kita berdasarkan harga aja ya. Nah di sini kalau misal kita anggaplah kemarin saya ngebahas i3 3220 dan juga i3 4130. Bisa dibilang kan, daripada i3 3220 mending i3 4130, harganya cuma beda 7.000. Misal kayak gitu ya. Skornya aja bedanya 1000 lebih. Skornya beda 1000 lebih loh, dari 2263 ke 3324. Yaitu hitungannya worth it untuk pilih i3 4130. Cuman nah di sini kalau misal kita naik dikit, misal kita ambil i5 2400. Nah ini dapat skor 3860 nih. Cuman nambah sekitar 60 ribuan. Berarti kan hampir 2 kali lipat, meskipun performanya gak terlalu signifikan sampai 2 kali lipat, tapi cuma nambah 60 ribu kan ya it's okay gitu kan. Nah sekarang bakalan mending lagi gitu. Wah daripada i5 2400 kita mending ambil misalnya tuh i3 6100. Itu kan Gen 6 itu kan generasinya lebih baru, i3 Gen 6 dibandingkan i5 2400. Selisih harganya ini sekitar 85.000 berarti kan, 85 ribuan. Wah iya generasinya lebih baru gitu kan. Tapi
secara performa si prosesornya ternyata hampir sama. Karena perbedaannya yaitu dari 3860 dibandingkan dengan 4156, nggak beda jauh. Ya kalau misal kalian dipakainya ya ringan-ringan aja gitu kan, cuman gaming misal dan sebagainya, atau office doang, atau nonton doang, ya itu gak terlalu worth it menurut saya. Apalagi perbedaan harganya nih, kitnya itu kurang lebih berarti kan 675 dibandingkan dengan 1.260.000, agak tinggi perbedaannya. Oke, jadi mungkin di sini kalian bakalan lebih bingung dengerin saya. Tapi kalau misal kalian butuh si file ininya, mungkin saya nanti share lah ke kalian. Ini buat hitungan kasarnya aja. Kalau misal kalian ada data-data lain, kalian tinggal input di sini kira-kira pilihannya yang bagus apa, kayak gitu. Oke, kita beres ngebahas nih yang kelas budget generasi lawas lah ya, dari generasi pertama sampai dengan generasi 9. Ya meskipun tadi generasi 9-nya itu agak mentok, gak saya maksimalin gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas soal generasi yang emang era keemasannya lah ibaratnya. Ini mau dari AMD ataupun Intel di tahun-tahun itu performanya bisa dibilang gila-gilaan. Oke, kita langsung aja cek ya. Nah, di sini ada data ini dari Gen 10 sampai dengan Gen 13. Untuk datanya ini hampir sama, cuman balik lagi ya kayak tadi, kita pakai simulasinya itu motherboard yang paling murah. Cuman di sini untuk yang ini kan karena masih ada yang baru, terus dari segi harganya juga ya is oke lah, masih oke gitu kan. Makanya untuk i3 dan i5-nya saya pakai yang chipset H series, sedangkan yang i7 sampai i9 itu minimal saya pakai yang B series ya. Nah, di sini udah kelihatan harga dan sebagainya. Ini harga prosesor, harga motherboard di sini sampai yang Gen 13. Cuman ini masih saya kosongin ya, ada sesuatu gitu di situ. Oke, mungkin kita bicara soal yang generasi agak baru. Kita gak akan dulu mulai ke prosesor yang punya apa istilahnya tuh harga yang agak tinggi atau generasi paling baru banget, enggak. Kita gak bakalan dulu ke situ. Buat awal-awal kita pakai yang ini nih. Yang biasa dipakai buat sekarang ya, itu masih banyak rakitan-rakitan dengan generasi 10 ya, terutama itu i3 10100F dan juga i5 10400F. Nah, di sini kalau misal kalian lihat, mana tadi tuh? Nah, yang ini dan juga ini. Oke. Nah, di sini harga kitnya sendiri, terus mending saya kasih tanda ya. Jangan merah dah. Jangan. Nah, masa ini sih sama yang itu. Enggak. Oke, inilah coklat. Oke, dari segi harga. Nah, ini kan kitnya paling murah itu di Rp2.530.000. Ini dengan patokan motherboardnya yang murah, RAM-nya juga yang murah. Ini bukan patokan kalian pakai motherboard RGB dan RAM RGB ya, kalian pemuji RGB. Ini kelasnya kita hitungan dari budget gitu. Nah, dari sini performanya itu dapat skor segini. Nah, 8774 dan juga 12219. Oke, kita lihat di generasi sebelumnya. Oke, kita ambil ini 8774 ya. Oke, di generasi lawas 8774. Bukan salah. 8774 greater than 8774. Oke. Nah, di generasi atas
atas di generasi sebelumnya, untuk mendapatkan skor atau performa segitu itu membutuhkan biaya. Kita berdasarkan paling murah aja. Paling murahnya itu 2.225. Ini kalau misal dibandingkan dengan yang i3 10100F gitu kan. Nah, di sini kita dapat si i5 8400. Cuman di sini dia bisa kalah dari i3 10100F kalau ternyata yang dibutuhinnya thread. Karena si i5 8400 itu masih menggunakan 4 core 4 thread. Sedangkan di i3 10100F itu menggunakan 4 core 8 thread. Artinya ini menggunakan teknologi i7 generasi sebelumnya. Oke, jadi ini prosesor i7 nih secara kasarnya gitu kan, i7 generasi sebelumnya. Terus berdasarkan clocknya juga ini bisa kita lihat, ini 2,8, ini 3,6. Plus clocknya ini 4, ini 4,3. Nah yang ini kenapa harganya bisa lebih murah? Bukan bisa lebih murah sih, maksudnya harganya bisa agak beda jauh karena yang ini seri F tanpa iGPU, tanpa PGA internal. Kalau misal beli yang ada PGA internalnya, kalian keluarin 3.160.000 gitu. Cuman kalau misal kalian ambil yang generasi ini yang 8, secara performa oke lah, bisa dibilang hampir sama. Cuman ya untuk beberapa kasus mungkin akan berbeda, yaitu untuk penggunaan multitasking dan sebagainya yang butuh thread banyak, mungkin gak akan seoptimal dari yang menggunakan 4 core 8 thread. Bedanya di situ. Terus kalau misal kita lihat dari value-nya juga kan, ini 3,47, sedangkan itu 4,15 karena dia ya itu tadi generasinya lama, barang-barangnya kemungkinan bekas juga semua, makanya bisa dapat skor segitu. Webcam mati anjir, webcamnya mati. Oh masih nyala. Sampai mana tadi? Nah ini kalau misal kita ngebahas soal i3 10100F nya. Nah kita lanjut. Kalau misal kita cari yang performanya sama dengan i5 10400F, yang kita keluar cuma 3 juta doang, beda 500.000 doang. Kita nambahnya ini berapa bre? Itu dari 8.774 ke 12.219. Ini perbedaan berapa ya? Gope lebih dari 500, lebih dari 5.000, kurang dari 5.000, 4.000 sekian bedanya, 4.000-an. Tuh 4.000 tuh wow banget gitu kan. Kalian cuma nambah kurang lebih 500.000 rupiah aja. Wow. Oke, sekarang kita kalau misal yang kayak gitu, prosesor apa sih kalau misal di generasi lama yang bisa serupa dengan performanya di sini ya, 12219. Oke. Nah, pilihannya cuma ada di i7 8700 maupun i7 9700. Yang kalau misal kalian beli kombonya itu harganya segini. Dapat i7 sih cuman harganya 3125, ini harga bekas. Tapi kalau misal yang i7 9700 yang Gen 9-nya dapat di harga 4.250.000. Mahal banget, bre. Inilah kenapa kalau misal kalian punya budget lebih, ya seenggaknya kalau misal budget untuk prosesor, motherboard dan RAM kisaran 3 juta ke atas, ambil yang baru aja lah. Seenggaknya usianya itu lebih lama atau panjang kayak gitu. Oke, kita skip ke generasi-generasi lama. Oke, di sini juga kan saya udah bikin nih value-value-nya kayak gimana. Cuman balik lagi, ini tuh kalian butuhnya kayak gimana, spesifikasinya kayak gimana. Nah, sama balik lagi ke situ. Kalau misal
kalian butuh yang basic aja, alias yaitu motherboardnya basic, RAM-nya basic, patokan harga di sini mungkin bisa jadi patokan. Tapi kalau misal kalian pengen yang RGB dan juga RAM-nya juga RGB, ya harga pasti bakalan naik. Contohnya ini kalau misal kita ambil Gen 10 lagi lah ya. Si motherboard kita ambil yang ada RGB-nya itu berarti B460 kurang lebih ya. Itu harganya di 1,5 juta kalau nggak salah. Untuk RAM-nya sendiri yang RGB berarti paling murah itu di kisaran 800.000. Nah, berarti kalian butuh dana sekitar 3,5 juta. Bedanya dari 2,5 juta ke 3,5 juta. Berarti kalian nambah 1 juta rupiah untuk gimmick seperti itu. Atau kalian sebenarnya bukan nyari gimmick sih, emang kalian butuh apa ya, sebenarnya motherboard yang lebih berkualitas is oke gitu. Cuman ya artinya kan kalian tahu nih kurang lebih budget beli prosesor, motherboard dan juga RAM-nya kurang lebih berapa. Ya, ini kisaran kasarnya segini, cuman ya pasti kalian beli yang lebih mahal. Ya macam kayak inilah, kita pakai i7 atau i5, masa sih pakai motherboard harga 800 ribuan gitu, agak gitu. Masa belum RGB sih pakai yang kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan lain nanti gitu. Oke. Nah, di sini mungkin kalau misal soal apa ya? Variabelnya terlalu banyak untuk yang generasi baru. Mana yang lebih worth it apa enggak gitu. Ya itu agak banyak variabelnya. Belum lagi kan di sini saya nggak memasukkan kalau misal ternyata pakai motherboard kelas B series itu kayak gimana, apalagi yang Z series ya harganya agak gila-gilaan. Oke lah, untuk generasi yang baru saya pribadi sih lebih baik ambil generasi 12. Generasi 12 ya. Menurut saya ini mah. Karena apa? Dari segi performa itu cukup jauh. Oke, kita lihat dari segi harga prosesornya aja deh. Kalau misal kita ambil yang i3 12100F. Nah, 1.465.000 gitu ya. Nah, dibandingkan dengan Gen 11 itu gak ada i3 ya. Nah, kita bandingkan dengan ini. Bedanya itu kan 1.180.000 dibanding 1.465, berarti sekitar 200 ribuan lebih lah ya, hampir 300 ribu. Nah, tapi dari segi skor performanya itu naiknya cukup jauh. Meskipun perbedaannya itu dikit gitu. Dari 8.774 ke 14.200. Malahan ini si Core i3 12100F itu bisa mengalahkan performa dari i5 10400 yang harganya beda 100.000 lebih. i5 yang itu lebih mahal. Tapi yang i3 ini secara performa ternyata bisa lebih oke. Ya seenggaknya kalau misal gak terlalu butuh thread banyak ya si aplikasinya. Tapi kalau misal aplikasinya butuh thread banyak, ya jelas pilihannya ke varian yang lain. Nah, macam kayak ini juga kalau misal kita ambil yang i5 12400F, ya perbandingannya tuh nambah 5.000 poin. Padahal secara harga ya nambah cuman 700.000. 700 ya? Iya, 700 enggak sih, ini 500 lebih. 500, 600, ya 700 ribuan kurang lebih. Dan itu dapat performa jauh lebih baik gitu. Nah, cuman kalau misal kita ngebahas ke kesana-kesananya lagi, nah di sini makanya kenapa sih saya stop di generasi 13, nggak nyampe saya tulisin. Nah, di generasi 12 itu, buat yang nggak tahu itu udah ada beberapa yang emang support DDR5. Ingat, DDR5. Nah, beberapa orang pengen rakit dengan DDR5, tapi ya itu costnya nanti bakalan lebih naik lagi. Yang awalnya kita minimal cuma 3.200.000 kita bisa dapat nih
kalau misal menggunakan spek rendah lah kayak gitu. Bukan spek rendah ya, varian paling bawahnya lah. Kita bisa 3 jutaan itu dapat gitu kan. Nah, di sini yang mungkin kalian agak bingung itu kalau masuk ke i7 ini, i7 yang ini ya, i7 Gen 12. Kenapa? Karena di sini TDP-nya sendiri ada 2, terus si prosesornya ini ada tambahan lagi. Ini 8 core performance core, 4 core efficiency core ya, dan jumlahnya 20 thread. Ini bakalan bikin bingung juga gitu kan, gimana pemilihannya. Nah, untuk frekuensinya juga berbeda. Yang untuk performance core-nya itu ada di 2,1 GHz untuk base clock-nya. Nah, untuk si efficiency core-nya 1,6 GHz. Nah, lanjut ke boost clock-nya di 4,8 GHz, dan untuk efficiency core-nya boost clock-nya itu 3, GHz. Nah, ini boost clock 2.0. Ternyata masih ada boost clock turbo 3.0 yang itu dia bisa jalan di 4,9 GHz. Sama juga di bagian bawahnya juga sama. Nah, untuk yang i9 itu sama juga, ada 5 GHz dan 3,8 GHz. Variabelnya terlalu banyak. Kalau misal kalian lihat core, base clock, boost clock dan sebagainya itu banyak banget. Cuman ya itu, makanya kenapa sih saya persingkat. Ya udah pakai data tabel ini nih, yang dari Pasmark aja. Karena ini ya memudahkan kalian. Terus ya itu kenapa sih saya menggunakan variable value ini, yang kit ini, karena ya balik lagi kan, kalian butuh uang berapa dan di harga kit segitu tuh yang paling worth it apa gitu. Yang generasi baru bingung untuk memilih bener. Karena ya sorry nih, saya sendiri kan untuk PC yang utama itu masih pakai i3 10105F. Yaitu saya mau upgrade aja bingung, anjrit, gue pilih yang mana ya? Kalau misal secara dana dan sebagainya, sebenarnya ya itu tadi generasi 12 itu cukup oke, karena perbandingannya ya bisa hampir 2 kali lipat gitu kan. Cuman ya harga combo ya tadi kan, misalnya yang ini nih i5 12400, misal saya mau ke sini, saya gak mungkin keluar segini juga, pasti lebih. Karena apa? Bisa aja saya ambil motherboard yang support DDR5 yang harganya mungkin sekitaran 2 juta lebih, hampir 3 juta mungkin gitu kan. DDR5-nya sendiri ya naik lagi, berarti kan kurang lebih saya harus siapin uang sekitar 6 juta lebih untuk upgrade kayak gitu. Jadi mana yang worth it untuk dibeli apa enggak, kalian pilih dengan bijak. Kalian butuh yang kayak gimana, kalian butuh performanya seperti apa, baru kalian pilih prosesornya yang mana kayak gitu. Jadi jangan wasting juga gitu kan, kalian pengen yang paling tinggi tapi dipakainya buat nonton YouTube doang. ngetik doang ya, ngapain anjir ya. Intinya kayak gitu aja. Mungkin sekian untuk video kali ini, video yang cukup pusing karena saya juga pusing untuk memilih gitu kan. Bukan gak bisa ngerekomendasiin, cuman emang variabelnya terlalu banyak gitu ya. Macam kayak ini kan saya masukin yang paling murah aja saya bingung. Ini yang rakit kemungkinan gak bakalan pilih ini loh. Karena pasti pilih yang RGB, motherboard RGB, RAM RGB juga, belum cooler dan sebagainya, pengen water cooling dan sebagainya. Budgetnya ya pada akhirnya. Jadi kalau misalnya itu ya rekomendasi apa yang bagus yang mana ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Tapi kalau misal kalian masih agak bingung, kalian bisa join di Discord
Clover Tech ID. Untuk link ada di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya di situ, misal kalian punya dana berapa juta gitu kan. Kira-kira dana segitu untuk keperluan apa? Rakitannya atau rekomendasinya apa sih? Bisa aja kalau misal kayak gitu ya. Oke, buat kalian yang emang suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat yang pusing, sama saya juga pusing, saya Kang Mehmet pamit, bye. Kata siapa ngerakit komputer racikannya itu gak pusing? Kalian pikir A itu rekomendasi, B itu direkomendasiin? Ya belum tentu. Itu balik lagi sama kebutuhan kalian. Ini baru prosesor, bre.